begini, eh, ada pengacara yang sudah menghubungi saya. Dia bilang, Bang, aku sependapat dengan abang. Aku udah komentar juga, Bang. Yuk kita preskon bersama, yuk. Saya nggak mau preskon-preskon itu. Nanti dikira saya cari panggung lagi. Sementara saya ini sudah banyak kasus dan ini viral terus sehingga ada orang yang iri. Begini, saya secara manusiawi, jujur ya, saya sedih, saya prihatin, saya kasihan kepada Agus. Tapi saya tadi dikirimin berita yang di situ ada video yang seolah-olah dikatakan bahwa HP-nya istri Agus itu harganya 20 juta. Diduga ya. Nah, saya lihatin betul. Saya kan nggak begitu memahami HP walaupun istri saya dia punya iPhone berapa, 15 ke 14, saya nggak paham anak-anak saya. Tapi saya amati ya. Jadi ini mulai nampak kan? Oh, ini benar apa tidak? Saya nggak menuduh nih. Tapi apa yang dilakukan Novi menurut saya itu tepat. Karena kalau dia sebuah yayasan menarik uang orang atas nama donasi, tentulah pertanggungjawabannya harus benar-benar detail. Peruntukan. Jadi masalah Novi, saya terusin ya. Ya, Novi dia mengelola sebuah yayasan dan dia banyak melakukan tindakan kemanusiaan. Secara nurani, saya kasihan. Tapi menurut saya, kalau kita pengacara dari Agus misalnya, menurut saya bukan malah dilaporkan notinya sehingga menjadi beban pikiran bagi Agus, tapi harusnya orang ini didudukkan, bro. Diajak komunikasi antara Agus dengan Novi, didudukkan dia, disampaikan heart to heart, ditanya betul-betul masalahnya apa. Jangan dengerin sepihak, dua belah pihak gitu. Kayak saya dulu ada ribut itu, eh, klien saya dulu kan, ingat kan di Polda dulu suami istri, masuk mereka, terakhir keluar mau bercerai. Saya dua-dua saya pertemukan mereka. Dulu Medina Zain dengan Lukman Azhari udah mau cerai-ceraian, saya pertemukan mereka. Jadi ini cara yang menurut saya harusnya diambil, bukan malah mempertajam masalah. Karena saya bagaimana ya saya membayangkannya ya. Agus itu sudah buta. Tapi akibat dari tindakan orang yang menurut saya sangat jahat. Tapi kalau saudari Novi juga dia kebablasan menyalurkan dana itu, dia juga harus pertanggungjawabkan. Dan ketika dia melihat bahwa kebutuhan itu sesungguhnya di luar konteks, ya dia berhak menahan. Tapi bukan berarti uang itu digelapkan sama dia. Kan dia juga bilang, saya kan diaudit, di auditor independen saya punya, nggak masalah kata dia. Jadi kalau menurut saya kita ini jangan dilihat dari satu sisi gitu. Lihatlah sisi kedua-duanya gitu. Ada orang sakit, terus ada orang bermurah hati, menyumbang, terus ada orang yang menyalurkan. Nah, jadi kalau saya misalnya sakit gigi, ya yang butuh saya untuk obat sakit gigi aja. Jangan obat sakit gigi itu saya gunakan lagi untuk obat mata, untuk obat perut, itu nggak benar. Jadi sesuai dengan peruntukannya. Kan judulnya itu. Judulnya donasi untuk Agus. Sedang apa Agus? Sedang mengalami gangguan fisik karena disiram air keras. Nah, kalau begitu dibuat donasi untuk menyembuhkan dia dari siraman air keras. Apa saja yang terkena air keras itu, diantaranya mata, menyebabkan kebutaan, diantaranya muka, diantaranya tangan. Yang berkaitan dengan itu yang diberikan. Bukan diberikan ke tempat-tempat yang lain. Apalagi sakitnya ini tidak bisa kita pastikan mau berapa lama. Estimasinya akan panjang gitu loh. Karena ini kan rawat jalan. Nah, apalagi ada cerita BPJS dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira itu yang paling bagus itu dipertemukan gitu. Jadi saya pikir itulah kodrati seorang lawyer. Tapi ya si lawyer itu selalu bilang selama ini kalau dia pegang masalah menuduh-nuduh saya, nanti masalah bukan mau tambah baik, tambah melebar. Nah, yang dibuat kawanku sekarang bukan lagi melebar, tumpah ruah udah masalah ini, tak kemana-mana udah.
Saya kasihan yang sakit. Bayangin yang sakit melapor ke polisi. Apa? Dalam bahasa Medannya meriah kita ini udah. Begitu. Yes. Iya dong. Begini, karena ini melibatkan yayasan, tentu yayasan itu ada yang disebut dengan audit, ya, audit independen terkait dengan pengelolaan anggaran. Saya yakin yang dikelola oleh Yayasan Novi itu bukan saja urusan Agus. Maka, maka uang-uang yang masuk itu harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Karena dia bernama yayasan. Tapi kalau uang sudah disalurkan, kemudian digunakan dengan baik oleh Agus, ternyata uangnya masih kurang, lalu kemudian uang itu masih ada tersisa di tempat Novi, itu bisa Novinya dilaporkan karena uangnya tidak disalurkan. Dia dan Novi tidak akan keberatan. Tapi dalam penggunaan uang itu, kalau muncul kecurigaan, loh ini kok urusan muka, urusan mata, kok pergi ke beli ini, beli itu, udah nggak benar. Gitu. Sementara dia ini belum sehat. Nah, lain cerita atau beda cerita, kalau misalnya, maaf ya, yang meminta dana donasi itu langsung Agus dengan istrinya. Itu beda cerita. Tapi kalau melibatkan yayasan, tentulah yayasan itu bertanggung jawab. Contoh, ingat kalian, selalu ada running text dari TV. Kalau di TV One itu, di situ dompet doa apa, iya kan? Atau berbagi untuk negeri. Ada rekening BCA, rekening BNI, rekening Mandiri, ada semua. Nah itu masuk ke rekening itu dan disalurkan oleh yayasan itu. Tentu diaudit dong yayasan itu. Nggak bisa serta-merta begitu. Jadi penggunaannya itu memang harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Rupiah per rupiah. Nggak bisa. Nah, kalau misalnya dana donasi di salah satu TV, misalnya ada kebutuhan eh, kemarin misalnya, ada kebutuhan gempa bumi. Dilihat, lah ini harusnya gempa bumi ini ada makanan, ada tempat ada tilam, ada selimut. Tahu-tahu dibelikan ke situ beli handphone. Tahu-tahu dibelikan ke situ beli baju baru. Sementara di situ belum perlu baju baru, yang perlu obat, minum, makan yang primer. Nah, ketika dia lihat tidak primer tapi sekunder, maka yang memegang donasi ini nggak boleh. Dia nggak boleh kasih langsung begitu. Harus dilihat dong peruntukannya. Itu namanya tertib administrasi dan itu ada pertanggungjawaban. Jadi kalau donasi rupanya bisa suka-suka, nggak bisa juga dong. Kalau begitu besok saya buka aja tabung donasi terus suka hati saya menggunakannya. Atau saya cincai dengan si orang itu. Bilang aja ya nanti kau terima 300 juta tapi ternyata aku kasih kau 300. 700 juta kau terima. Maaf, bilang 700 juta kau terima tapi yang aku kasih sesungguhnya 300. Nanti kita bagi dua. 400 sama aku. Cincai begitu. Justru itu terjadi peluang yang tidak baik. Justru Novi ini menurut saya, dia berlaku bagaimana ini dibuka secara transparan. Dia memikirkan bagaimana keberlangsungan yayasan dia ke depan. Makanya dia street dalam persoalan ini. Yang kedua, Novi, dia tidak ingin terjebak dengan situasi. Memang terkesan dia kejam. Orang sakit butuh uang. Tapi dia melihat uang ini tidak digunakan untuk yang sakit. Tapi untuk keperluan yang lain. Kalau begitu, dia melenceng. Nah, dia berpikir, kalau gua kasih, nanti pertanggungjawabannya seperti apa? Berubah. Kalau berobat cuma 3 kali, tahu-tahu yang lain itu digunakan untuk yang lain, tapi hitungannya sudah lebih dari 5 kali berobat, kan problem juga, bos. Yang bisa terkena jerat hukum bukan Agusnya, tapi Novinya. Kalau sempat Novi sembarangan menyerahkan uang itu.
Bisa, karena dia tidak mempertanggungjawabkan dengan benar. Anda tahu kok dia salah, dia beli mobil misalnya, kenapa Anda kasih uang itu? Kan keperluannya untuk mata gitu. Ya udah, kita fokus. Jadi lucu lah. Bagaimana pula kalau uang itu dibagi sama anak-anak yang saudaranya si Agus misalnya, mohon maaf ini. Dia dapat, aku mau menikah nih, kasih 100 juta sumbang, dia nikah. Kan udah lain lagi ceritanya, nggak boleh. Kayak saya dengan Pak Iwan ini di Batam nih, teman saya misalnya. Nah ini ada orang begini Pak Iwan, dia ada masalah nih. Nah ini saya ada donasi kirim kasih Pak Iwan ya. Nah tapi Pak Iwan berurusan dengan keluarga itu, belikan mobil ya Pak Iwan. Kan nggak boleh juga. Jangan mentang-mentang ada uang suka-suka yang begitu-gitu tuh pribadi uang pribadi kita dan atau uang kita sendiri. Misalnya saya ada rezeki saya kasih Allah itu saya gunakan suka-suka saya. Tapi kalau uang orang ada yayasan judulnya donasi itu harus benar-benar be careful. Hati-hati dalam penggunaannya. Begitu. Ini tafsir hukum saya yang saya pikir sependapat dengan para pakar-pakar yang lain. Begitu. Ya, sepanjang operasional yayasan itu bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan benar, tidak masalah. Tapi ingat, harus ada audit independen. Harus ada audit eksternal, bukan internal saja. Jadi audit itu ada 3 macam. Audit internal, audit eksternal, dan itu harus berlaku dengan yang nomor 3, audit independen. Nah, kalau misalnya sudah dianggap cukup uang ini, lalu kemudian masuk lagi, nah itu dia harus beritahu keperluan operasional. Misalnya masuk 100 juta. 100 juta ini bisa digunakan operasional yayasan ini dengan gaji staf, gaji karyawan, misalnya gaji manajer atau apa. Sepanjang itu memang real dan logik, secara logika benar, diterima akal sehat, monggo. Tapi tidak boleh berketerusan. Nah, begitu, dia juga harus kasih tahu. Ini sudah sembuh, operasional kami kemarin terpakai karena kita salurkan uang ini semuanya secara utuh kepada yang berhak. Kemudian gaji-gaji kami di sini kantor ini juga belum terbayar semua. Lalu ternyata ada masuk lagi dana tambahan, itu yang kami bagikan kepada karyawan. Setelah itu sudah stop. Tidak boleh selamanya juga donasi itu dibuka gitu. Jadi ada rentang waktu di situ. Nah, kalau ternyata uang yang digunakan untuk operasional kantor itu misalnya itu yayasan itu berlebih uangnya harus disampaikan juga ke publik. Kalau itu diambil itu penggelapan juga, Bos. Oh iyalah. Kan yang saya katakan tadi di sini judul besarnya adalah transparansi. Transparannya Agus, transparannya keluarga Agus, istri dan keluarganya itu menjadi sebuah keniscayaan agar dana donasi ini secara telanjang bisa diungkap. Benar atau tidak penggunaannya? Tuh, transparansi dari Novi sebagai pengelola yayasan harus juga jelas uang berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa yang tersisa. Nah, kemudian dana ini harus sudah habis atau masih ada sisa. Dan ternyata ada sisa, katakanlah 50 juta. Lalu kemudian masih ada yang masuk setelah dikatakan kami sudah close untuk donasi tanggal 12. Tahu-tahu masuk tanggal 13, 14, 15. Masuk. Itu mereka harus umumkan ke publik. Nggak bisa. Karena ini dana orang, tapi harus dipertanggungjawabkan. Jadi saya katakan tadi, transparansi ke masing-masing pihak itu menjadi kekuatan hukum. Itulah yang selalu saya sebut bahwa dalam hukum itu uh, ada yang disebut perjanjian itu bisa menjadi objek atau dasar atau menjadi hukum. Jadi perjanjian, kesepakatan itu menjadi hukum. Tidak bisa kita abaikan bahwa kesepakatan itu tidak mengikat. Mengikat.
dia mengikat. Tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun. Tidak boleh disalahgunakan oleh Agus, oleh istri Agus, oleh saudara Agus, oleh Novi, oleh siapapun, termasuk staf Novi. Yang kita tuntut adalah transparansi, keterbukaan. Dan itu harus ada pertanggungjawaban publik yang benar-benar komprehensif dan linear. Tidak ada di situ yang namanya satu suasana yang ruang-ruang gelap. Ruang-ruang gelap ini harus dibuat terang agar rakyat percaya. Kalau Novi juga tidak hati-hati, bisa-bisa besok yayasan dia ini dengan ada permintaan donasi akan ditutup orang nggak mau lagi nyumbang. Nah, tapi kalau dia transparan, orang akan percaya. Nah, begitu juga dengan Agus. Kalau Agus begini, tidak benar caranya misalnya, orang nggak mau juga lagi nyumbang, kan kasihan. Kalau saya lihat memang Agus butuh pengobatan, pasti. Yang cacat itu kan bukan matanya saja, tapi mukanya juga, tangannya juga. Ya saya kasihan lah, saya berpikir ya bukan gampang yang dialami Agus. Tapi Novi juga saya kira lebih kepada safety ya untuk bagaimana dia aman dalam mengelola keuangan ini supaya besok tidak dikambing hitamkan orang karena kalau dia salah menggunakan kalau bermasalah hukum dia yang bertanggung jawab. Jadi dia nggak mau. Kira-kira begitu.